Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Edisi Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Adik-adik sahabat hebat semua, ketika menaklukkan sebuah soal matematika, hafal rumus aja belum cukup. Butuh trik dan sentuhan yang pas. Dan untuk soal yang lebih romantis, coba libatkan senyuman. Pasti rasanya beda, insya Allah lebih mudah. Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Pada video ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat logaritma. Kita lihat langsung pada soal yang pertama. Tapi idealnya memang sebelum masuk ke sini, sahabat hebat semua harus sudah tahu sifat-sifat dasar logaritma. Nah, yang belum tahu atau yang lupa, Kak Sobi ingatkan lagi. Untuk mengerjakan soal ini, yang perlu adik-adik fahami adalah sifat yang pertama. Sebentar, kita coba gunakan warna merah. Kalau ada A, sebentar belum kelihatan, salah ambil ternyata. Oke, dihapus terlebih dahulu. Kalau ada, mohon maaf salah dikit ya, tidak masalah, kita teruskan. Kalau ada A logaritma B ditambah dengan A logaritma C, maka ketika ditambah, maka yang dilogaritmakannya adalah dikalikan B kali C. Yang kedua adalah ketika ada A log B dikurangi dengan A logaritma C, maka hasilnya adalah A logaritma B dibagi dengan C. Ini sifat dasar yang pertama yang harus sahabat hebat kuasai untuk membahas soal ini. Kita coba praktekkan pada soal ini. Langsung ya. Ini bilangan pokoknya kebetulan sudah sama. Ada B, ada di situ ada min, ada plus. Kita coba lakukan penyelesaian dengan benar. Yang pertama adalah sepertiga ini sebagai bilangan pokok semuanya. Langsung ya, logaritma 4. Nah, ada min 20. Diapain tadi? Betul, dibagi 20 plus sepertiga log 5. Ingat, kalau plus dikali langsung saja. Gitu. Sehingga nanti ini kita cari dulu. 4 kali 5 adalah 20 dibagi dengan 20. Sehingga hasilnya adalah sepertiga logaritma 1. Nah, ada yang tahu log 1 itu adalah 0, sehingga ini jawabannya adalah 0. Ya, ini yang pertama, jadi soalnya masih hiburan. Seperti biasa, kita bersihkan dulu layarnya. Oke, kita teruskan lagi soal yang kedua. Lihat bersama-sama, ini A, B, dan C-nya semua lebih besar dari 1. Lantas sentuhannya kira-kira menggunakan sifat apa? Kak Sobi ingatkan lagi ya. Beberapa sifat yang harus dihafal. Oke, sifat keberapa nih? Ketiga ya, secara nggak langsung kita sudah menghafal kembali sifat-sifat yang sudah sahabat hebat kuasai. Yang pertama adalah kalau ada A logaritma B pangkat N, maka ini N-nya bisa terbang ke depan. N kali A logaritma B. Seperti itu aturan mainnya ya. Jadi ikuti aturan main yang ada. Yang kedua adalah ketika ada A logaritma B kali B logaritma C kali C logaritma D misalkan, maka cukup kita mengambil ujung-ujungnya aja ya. A sama D, selama di sininya adalah sama ya. Gitu. Sehingga nanti ini hasilnya adalah A logaritma D ya.
Tolong dimasukin ke memori alam bawah sadarnya masing-masing. Kak Sobi kotakin, kita coba praktekkan pada soal yang ada di sini. Kita langsung pakai pada soal ini. A logaritma akar A. Kita coba rubah. B logaritma A pangkat setengah dikali C logaritma B pangkat 2 dikali A logaritma C pangkat setengah. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, turunkan terlebih dahulu semua pangkatnya yang ada di sini. Kita coba Kak Sobi tandain ya, ada setengah, ada 2, ada setengah. Lebih baik kita pindahkan ke depan semua. Jadi nanti ada setengah ya. Terus yang ini nih kali 2, yang ini satu lagi setengah. Nah, untuk memudahkan hasil maka urutan perkaliannya kita sesuaikan dengan kondisi aturan main yang sudah ada. Misal, kita tulis yang pertama ini dulu nggak masalah. Jadi, ada B logaritma A. Yang kedua adalah ini, supaya nanti A-nya sama ya. A logaritma C. Nah, tentunya sisanya baru yang ini ya. Kali C logaritma dari B. Kita lihat. Ini banyak kemudahan pada soal ini. Ini sudah sama dengan ini sudah sama dengan ini. Sehingga ujung-ujungnya kita bisa ngambil seperti ini langsung ya. Sehingga yang ini saja nih, yang ini adalah B logaritma B. Nah, yang sebelumnya kita kalikan juga dong. Setengah kali 2 kali setengah. Berapa coba? Ini kan habis nih. Sehingga ketemunya adalah setengah. Ada sebuah sifat yang tadi Kak Sobi belum sentuh ya. Dan yakin sahabat hebat semua sudah hafal semua. Ketika ada A logaritma A itu hasilnya 1. Selama A-nya tidak 0. Itu aja syaratnya. Selama tidak 0 dia pasti 1. Sehingga ini nanti hasilnya adalah 1. Gitu. Sehingga setengah logaritma 1 adalah setengah. Sangat mudah, dan ini soal ini masih hiburan. Oke, kita lihat lagi ya soal berikutnya. Woi, semakin seru. Tapi biasa, kalau kalian sudah paham sifat-sifatnya, ini semua kita libas dengan mudah. Oke, Kak Sobi ingatkan lagi beberapa sifat untuk soal ini. Sebelum kita gunakan sifat, atau Kak Sobi coba soalnya dipindahkan ya. Oke. Ada N logaritma X dibagi dengan, nah supaya nanti langsung kita operasikan, 1 kita rubah tampilannya, kita rubah casingnya. Ya tetap 1, tapi merubah casing dalam rangka memudahkan sah-sah saja. Tentunya yang diambil bilangan pokoknya harus sama dengan pasangannya. Kita coba gunakan N logaritma N ditambah dengan N logaritma. Nah, ini belum nambah sifat ya. Tadi ketika di awal kita bicara sifat, ketika dijumlah maka dikalikan. Kita tulis ulang lagi. N logaritma X dibagi dengan apa hasilnya? N kali M. Nah, ini dia. Nah, sebelum diteruskan, Kak Sobi ingatkan satu sifat yang mendukung ini untuk selesai. Kalau ada A logaritma B dibagi dengan A logaritma C, maka ini sama juga dengan C logaritma dari B. Nah, ketika kita ngikutin sifat ini atau sifat ini kita kuasai, ini sangat mudah. Maka nanti ini hasilnya adalah N kali M logaritma dari X. Semudah itu ya untuk soal ini. Jadi soal tampilnya garang, tapi ketika kita sentuh dengan sifat yang cocok, maka jatuhnya sebagai soal hiburan. Dan ini ada di jawaban
yang C. Oke, lanjut ya. Baik, yang mau lanjut sudah mulai capek, boleh ngopi dulu ya. Boleh doping, nah seperti Kak Sobi nih. Ikutin ya, minum dulu. Alhamdulillah, nikmat sekali. Oke, sudah kembali bugar. Diteruskan ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, soal ini semakin seru kelihatannya. Sebenarnya tidak juga. Beberapa sifat sudah kita kuasai dengan baik. Oke, Kak Sobi ingatkan lagi beberapa sifat. Yang 9 ini nanti Kak Sobi gunakan 3 pangkat 2 ya. Terus yang ini Kak Sobi nanti rubah dalam bentuk 3 pangkat 3 logaritma 5 pangkat 3. Oke. Yang ini juga sama nih. Kita ganti dengan 5 pangkat 3. Nah, apa yang terjadi kalau kita sederhanakan? Kita teruskan. Ya. Jadi nanti hasilnya adalah, oh iya, satu sifat tentunya harus kita ingat lagi. Ketika ada kayak tadi ya, kalau ada A logaritma B, di mana di sini A-nya pangkat, maka kalau A-nya dipangkatkan N, maka B juga harus dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Kita lihat. Ini adalah misal A pangkat N, maka B juga harus pangkat N. Nah, kita lihat pada kasus soal di atas. Nah, kalau yang pertama ini tentunya sudah Kak Sobi kenalkan lebih awal ya. Oke, sebentar Kak Sobi ganti warna dulu biar ada clear-nya. Berarti ini dihapus dulu. Oke, kita mau ganti warna biru. Kita mulai ya, pelan-pelan menguraikannya sehingga tahapan demi tahapan adik-adik sangat jelas dan dikuasai dengan benar. Kita mulai. 5 logaritma 3 pangkat 2. Yang 2 ini itu bisa terbang ke depan. Kayak tadi ya, 2 kali 5 logaritma 3. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ada 3 pangkat 3 logaritma 5 pangkat 3. Kalau kita lihat sifat ini, maka ini 3 ini bisa kita buang sebenarnya ya. Sehingga ini sama juga diwakilkan oleh 3 logaritma 5. Oke, kita teruskan lagi. Tambah. Nah, ini 5 logaritma 5 pangkat 3. Tentunya 3 ini bisa kita terbangkan ke depan. 3 kali 5 logaritma 5. Kira-kira seperti itu yang ada. Ini jangan lupa, semua hasilnya dipangkatkan 3. Yang di bawah belum kita apa-apakan. Tadi ingat, ketika bilangan pokoknya sudah sama, ketika dikurangi maka dia harus dibagi. Kita lakukan ya. 6 logaritma 216 dibagi dengan, sebelum kita lihat yang di atas, kita lihat hitungan yang di posisi bawah dulu. Oke, kita ganti warna. Ini 216 dibagi dengan 36 adalah 6. Terus yang ini nih, 5 log 3 kali 3 log 5 adalah 1. Yang ini adalah 1. Wah, sudah kelihatan. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan dari tampilan soal di atas, maka tinggal menyisakan ini sebenarnya. Ini tinggal 2 kali 1 ya, ditambah dengan 3 kali 1 juga dibagi dengan 6 logaritma 6. Ya, 1 lah ya. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 5. Dipangkatkan 3 tentunya adik-adik sangat tahu banget ya nggak? 1, 2, 5. Cuma segitu, hanya satu langkah. Jadi soal yang kesannya mengerikan, lagi-lagi kalau sentuhannya pas, dapat dengan mudah. Oke, hasilnya adalah ada di B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Terbalik, ini harusnya kita bersihkan dulu layarnya ya. Oke. Nah, ini dia, tadi ini sudah ya. Oke, ini juga sudah.
Nah, kita lihat soal berikutnya. Ada 4 log 6 sama dengan M plus 1, maka 9 logaritma 8 dalam M berapa? Yang pertama kita lakukan adalah kita uraikan terlebih dahulu yang ini. Ya, kita uraikan dulu dari pertanyaan soal yang ada. Oke, supaya lebih lega, Kak Sobi tarik ke sini, terlalu besar ya. Oke. 9 itu adalah 3 pangkat 2. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, satu sifat Kak Sobi ingatkan lagi, lupa nanti ya, kelewatan. Kalau ada A pangkat N logaritma dari B pangkat M, maka apa kira-kira? Coba kemarin ketika belajar sifat-sifat. M dibagi dengan N kali A logaritma B. Ini kita bisa libatkan sifat ini di soal yang tadi. Hasilnya adalah berapa? Oke, 3/2 kali 3 logaritma 2. Artinya, untuk menjawab soal ini, kita hanya butuh berapa nilai 3 logaritma 2. Nah, tentunya harapan itu bisa terwujud kalau kita menguraikan ini terlebih dahulu. Oke, Kak Sobi ajak jalan-jalan keluar dulu. Oke, supaya lebih seru diganti warnanya tentunya. 4 logaritma 6. Kita apakan? Sesuai dengan sifat yang sudah ada, ini bisa kita pecah terlebih dahulu. Atau gini, yang 4-nya digunakan seperti ini, 2 pangkat 2. Yang 6-nya kita pecah nih, 2 kali 3. Tentunya di ruas kanan belum berubah ya nggak? Masih M ditambah dengan 1. Hampir kelihatan, kira-kira ada hubungan apa nih? Yang 2 ini bisa kita pindahkan ke bawah, sehingga nanti ketemunya adalah setengah dari, sesuai dengan sifat log yang sudah kita awal dibahas tadi, ada 2 logaritma 2 kali 3. Apa kira-kira penguraiannya? Menjadi 2 logaritma 2 ditambah dengan 2 logaritma 3. Oke, sempatnya semakin sempit, tapi tidak masalah, masih kelihatan ya. Kak Sobi kasih batas. Ini ada kemudahan yang lain. Ada 2 logaritma 2, tentunya kan ini 1. Kita coba kalikan 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nanti kalau kita kalikan 2 nih, maka hasilnya adalah 1 ditambah dengan 2 logaritma 3 sama dengan, semua dikalikan 2, ada 2M ditambah dengan 2 sampai pinggir, tapi tidak masalah, masih kelihatan jelas ya. Sehingga dari sini dengan mudah 2 logaritma 3-nya adalah 2M, ini 1 pindah ke ruas kanan ditambah dengan 1. Oke. Ini kalau 2 log 3, yang kita butuhkan adalah 3 logaritma 2. Sesuai dengan sifat yang ada di logaritma, maka ketika bilangan pokok dengan yang di logaritmakannya itu dibalik, maka dia adalah kebalikan. Sehingga hasil kebalikannya itu adalah 1/2 dari 2M ditambah dengan 1. Nah, baru kita hitung keseluruhan. 3 kali 1 adalah 3, dibagi dengan 2 kali 2M adalah 4M, 2 kali 1 adalah 2. Udah selesai, cuma sebatas itu. Sehingga kalau kita harus memilih jawaban, nah ini ada di pilihan yang B. Oke, cuma segitu perjuangan kita untuk menaklukkan soal ini. Lanjut ya, kita lihat terusan soal yang lainnya. Kita habiskan dulu papanya biar bersih. Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Oke. 3 log 2 sama dengan X dan 2 log 5 sama dengan Y. Nah, tipikal soal ini yang perlu sahabat hebat kuasanya adalah, atau garis bawahnya adalah, dicirikanlah begitu bahasa kasarnya ya. Biasanya adalah
angka-angka yang ada pada soal itu harus kita kembalikan ke angka-angka yang diketahui pada soal. Artinya begini, ini kan ada 5 logaritma 15. Coba Kak Sobi pindahkan ke sini ya, biar tempatnya leluasa. Nah, itu ada 5 yang mesti kita pecah, itu adalah 5 logaritma 15. Itu yang mesti kita pecah. Nanti di sini, atau gini deh, sesuai dengan sifat yang ada, ini kan bisa dirubah begini sebenarnya. Logaritma 15 dibagi dengan logaritma 5. Boleh ya? Nah, bilangan pokoknya terserah, bebas. Nah, saran Kak Sobi adalah bilangan pokok yang diambil adalah yang paling banyak dipakai pada data soal. Ada 3 log 2 sama dengan X, ada 2 log 5 sama dengan Y, 3 log 2 sama dengan X. Kira-kira data ini yang paling banyak dipakai angkanya berapa? 3, 2, atau 5? 2 lah ya, sehingga ini bukan keharusan, tapi memudahkan dalam perhitungan. Itu kan penting ya. Jadi sekali lagi, bilangan pokok yang dipakai adalah bilangan yang banyak digunakan di data soal. Nah, baru yang ini kita pecah menjadi 3 kali 5. Oke, kita uraikan dengan data yang ada. Maka ini hasilnya adalah 2 logaritma 3 ditambah dengan 2 logaritma 5 dibagi dengan 2 logaritma 5. Sudah ada titik terang. Nah, data-data ini sudah ada di data soal. 2 log 3 itu kan kebalikan dari 3 log 2. Sehingga untuk menjawab ini sama juga dengan 1/X. 2 log 5 sudah ada. Ini dia. Adalah Y. Dibagi dengan Y. Nah, kalau di jawaban tidak ada, maka coba dikalikan apa atas bawah, sehingga nanti tampilannya lebih enak dilihat. Oke, dikalikan dengan X dibagi dengan X. Selama dia nilainya 1 nggak masalah ya. Merubah casing, tapi untuk memudahkan penyelesaian, oke saja. Kita teruskan. Nanti dikalikan ini. X kalikan 1/X adalah 1. X kalikan Y adalah XY. Terus yang bawah juga sama, X kalikan Y adalah XY. Jadi ini hasilnya untuk soal yang tadi. Dan ini banyak sekali sering ditemukan di soal-soal masuk PTN, juga ketika ada UN zaman tahun 2019-an ya. Ini sangat laku sekali soal-soal tipe ini. Dan tentunya pilihannya pasti ada dong. Yang mana coba? Oke, ada di yang B. Jadi sifat-sifatnya sudah kita kuasai semua nih sampai sejauh ini. Kita teruskan lagi. Seperti biasa, dibersihkan dulu layarnya. Oke. Nah, ini dia. Tampilannya hampir seperti kereta ya, sangat panjang. Nah, sebelum kita lihat penyelesaiannya kira-kira yang pas, sifat-sifat yang kita gunakan apa, kita coba lihat permasalahannya dulu. Yang kira-kira memungkinkan mudah yang mana dulu kita lakukan ya. Ini kita coba dulu. Ini kita coba samakan penyebut, terus yang 2 ini sesuai dengan sifat log bisa terbang ke sini. Nah, hasilnya kita coba kesinikan ya. Jadi ini adalah logaritma A pangkat 2 ditambah dengan logaritma, disamakan penyebut ya. Kita semua bikin dalam A pangkat 2. Ini cuma 1, sehingga di sini adalah dikalikan A pangkat 2. 2B dikalikan A pangkat 2 dibagi dengan A. Kira-kira berapa? Dia kan cuma butuh A saja sebenarnya. 2AB yang ini tentunya tidak berubah, masih B pangkat 2. Oke, hampir selesai. Kita lihat penyelesaian akhirnya. Ini sama-sama punya bilangan pokok 10. Di sini ada jumlah, jangan lupa. Ketika ada jumlah kan tadi diapain? Dikalikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga nih, kalau yang jeli perasaannya, ini bisa kita rubah dalam bentuk yang lain. Ini kan sama juga dengan A tambah B pangkat 2. Nah, dengan perubahan-perubahan yang ada di situ, kita lihat
sebentar ini biar nggak mengganggu. Yang ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi penyelesaian soal ini. Pelan-pelan ya, sehingga nanti pemahamannya jadi lebih baik. Kita mulai dari logaritma. Ini dijumlah sehingga nanti A pangkat 2-nya kita kalikan. Jangan lupa kita sudah melakukan penyederhanaan dari tampilan soalnya. Tadi A pangkat 2 plus 2AB tambah B pangkat 2 kita ganti dengan ini. A plus B pangkat 2 dibagi dengan, oke, kira-kira apa yang terlihat? Ini bisa kita coret lebih awal, kan dikali nggak masalah. Dan 2 ini bisa pindahkan ke depan, sehingga nanti hasilnya adalah logaritma dari A plus B. Oke, semudah itu. Seperti biasa, kita bersihkan layarnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat apa lagi, apakah masih ada soalnya. Ternyata ini sudah habis. Nah, ini adalah soal-soal tipe yang pertama untuk sifat-sifat logaritma. Nanti ada bagian yang kedua, tentunya soal-soalnya lebih seru dari yang pertama tadi ya. Seperti biasa, nanti yang butuh link soal-soal Kak Sobi sudah siapkan di deskripsi bagian bawah ya. Dan berikan komen-komen sehingga pembuatan video-video berikutnya semakin semakin membaik. Dan tentunya kalau ada permintaan materi-materi dari sahabat juara yang ingin Kak Sobi bahas, silahkan diberikan komen sehingga nanti kalau ada waktu Kak Sobi coba sempatkan untuk membahas materi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.